Di dalam kasih terdapat segala sesuatu. Ketika kita mengasihi orang, pasti kita bisa beri yang terbaik buat mereka. Kebaikan itu mudah menular, karena mereka yang menerima kebaikan cenderung ingin membalasnya kepada yang lain. Mari kita jalani hidup ini selalu memikirkan apa yang kita bisa lakukan terbaik buat orang lain, bukan orang lain yang bisa lakukan terbaik buat kita. Mari kita memikirkan bagaimana di bulan Natal ini untuk kita beri perhatian kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang yang membutuhkan. Dan ketika kita memberi, maka kebaikan itu akan menular. Yang ketiga, attitude Christmas, selalu memberi yang terbaik. Natal, Bapa memberikan anak satu-satunya yang terbaik agar kita diselamatkan. Natal bicara Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Natal bicara Maria memberikan rahimnya, waktunya, perhatiannya untuk sang juru selamat. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena besarnya kasih Tuhan, dia memberikan. Memberi adalah suatu perbuatan kasih. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Sebab di dalam kasih terdapat pemberian. Kita bisa memberi sedekah kepada pengamen atau pengemis tanpa kita mengasihi mereka, tapi kita gak mungkin mengasihi tanpa memberi. Makanya ketika Tuhan mengasihi kita, yang dia beri hidupnya, nyawanya. Kalau nyawanya dia beri, apalagi berkatnya, apalagi mujizatnya, apalagi kehadirannya, dia sanggup untuk beri. Sama hal ketika engkau berkata, saya mengasihi Tuhan, yang kita beri bukan cuma waktu, bukan cuma harta, tapi kita bisa beri hidup kita. Sama dengan orang Samaria dalam Lukas 10 ayat 27-37, ketika dia melihat ada seorang yang digebukin, dipukul, terkapar, berdarah-darah. Dia melihat orang Kristen melewatinya, bahkan imam melewatinya. Yang dilakukan sama orang Samaria ini, dia berhenti dan menolongnya. Di tengah-tengah hari panas terik, memberikan minum, membalut luka-lukanya, membersihkan lukanya, dan kemudian menggotongnya ke atas keledainya dan membawa ke rumah sakit, membiayakan semua biaya pengobatannya. Itu sebab Yesus berkata, di antara ketiga orang ini, manakah yang mengasihi sesama? Imam yang melewatinya, orang Kristen melewatinya, Lewi, atau orang Samaria? Di dalam kasih terdapat segala sesuatu. Ketika kita mengasihi orang, pasti kita bisa beri yang terbaik buat mereka. Kebaikan itu mudah menular, karena mereka yang menerima kebaikan cenderung ingin membalasnya kepada yang lain. Baru-baru ini terjadi sebuah story yang sangat luar biasa masuk dalam news CNN tanggal 10 Desember 2020, di mana seseorang membeli makanan di Dairy Queen di Amerika Serikat melalui jalur drive-thru. Orang ini membayar makanannya, juga membayar kepada orang yang ada di belakangnya, mobil yang ada di belakangnya. Yang menarik, ketika dia memulai kebaikan dengan membayar bukan cuma untuk dirinya, tapi membayar juga untuk orang di belakangnya, maka yang menarik, hari itu terjadi 900 mobil melakukan hal yang sama, menebarkan kebaikan buat orang-orang di sebelahnya, di belakangnya. Mari kita jalani hidup ini selalu memikirkan apa yang kita bisa lakukan terbaik buat orang lain, bukan orang lain yang bisa lakukan terbaik buat kita. Mari kita memikirkan bagaimana di bulan Natal ini untuk kita beri perhatian kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada orang yang membutuhkan. Karena yang menarik, 1 Petrus pasal 3, 13-14, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga, karena kebenaran kamu akan berbahagia. Jadi justru ketika kita melakukan kebaikan, selain menular, meredam kejahatan. Baru-baru ini minggu lalu, ketika saya bersama istri pergi ke sebuah department store dan saya mau masukkan mobil di tempat parkir, tiba-tiba ada mobil yang main terobos untuk masuk di tempat parkir saya. Dan kemudian saya buka jendela dan berkata, "Bapak buru-buru?" "Ya, saya mau cepet-cepet aja masuk." "Oke, silakan Bapak ambil." Dan kemudian saya cari tempat lain. Memang butuh waktu lagi untuk mencari lokasi, karena biasa in the weekend parkiran penuh di department store atau sebuah mall. Dan setelah saya dapat tempat parkir dan kemudian kita mulai berbelanja dan kemudian pulang, saya udah gak ingat lagi. Sampai kejadian kemarin, 1 minggu kemudian berarti, ketika kami mengunjungi keluarga yang sedang masuk rumah sakit. Jadi kami terburu-buru dan saya melihat ada satu tempat parkir yang kosong. Ketika saya sedang mau meluncur ke sana, ternyata sudah ada mobil yang lebih dulu ada di depan saya. Dalam hati saya, saya kurang cepat tadi untuk ngegasnya. Tapi yang menarik, orang itu udah sempat berhenti di tempat parkir yang kosong. Dia lihat kami di belakang,
Dan kemudian dia jalan maju lagi ke depan, memberikan kesempatan untuk saya memarkirnya di depan dekat pintu masuk lobi rumah sakit. Dan kemudian Tuhan ingatkan, bukankah minggu lalu kau menabur tempat parkir? Hari ini kau menuai tempat parkir. Waktu itu orang terburu-buru butuh tempat parkir, kau berikan. Hari ini kau terburu-buru cari tempat parkir, orang lain berikan. Wow. Saya cuma mikir kalau minggu lalu saya ribut-ribut sama orang itu, saya gak terima, maka yang terjadi adalah sesuatu yang akan semakin parah. Tapi karena saya memberikan kesempatan buat orang itu, akhirnya kebaikan itu menular. Walaupun mungkin orang di depan mobil saya itu gak tahu bahwa saya pernah berbuat baik kepada orang lain di minggu sebelumnya. Tapi itu, the spirit of Christmas, the spirit of giving. Dan ketika kita memberi, maka kebaikan itu akan menular.